Ada yang unik di program terbaru kita karena yang namanya kita itu di sini adalah seorang mentor. Jadi nama acara ini adalah trader bertanya, mentor Didi Max menjawab. Jadi kalau menurut saya dua-duanya penting ya, Ibu Reni ya, karena dua-duanya akan saling melengkapi. Walaupun ya sering banget antara teknikal dan fundamental itu kan berlawanan ya. Betul, arahnya. betul. Ada Mas Sony dan ada saya Syam. Di kesempatan kali ini seperti biasa, nggak seperti biasa sih, justru ini tuh beda dan program terbaru kita ya. Nah, ada yang unik di program terbaru kita karena yang namanya kita itu di sini adalah seorang mentor, ya nggak jauh-jauh dari edukasi. Jadi konten yang sekarang kita buat pun ya masih tentang education atau mencoba untuk mengedukasi teman-teman di luaran sana dengan cara yang lebih atraktif, yang lebih menarik dan gak boring. Betul, dua arah ya. Dua arah intinya itu. Kadang yang kita sadari live YouTube segala macam itu kan udah banyak ya, dan ya kita mencoba untuk membuat variatif yang lain biar teman-teman di sana tuh khususnya yang masih awam banget nih, yang masih rentan banget untuk ketipu oknum-oknum segala macam kayak gitu, lebih teredukasi dengan baik. Gitu. Betul. Itu sih tujuan kita. Jadi, tapi nggak tahu nih nama acaranya apa ini. Jadi nama acara ini adalah trader bertanya, mentor Didi Max menjawab. Trader ya bertanya. Tapi yang bukan trader juga boleh mungkin. Boleh ya? banget, boleh banget. Oke, menarik ini, dan ini terbuka ya buat semua teman-teman di luaran sana. Siapapun boleh bertanya asal ada hubungannya dengan market forex. Betul, dengan trading ya, jangan bertanya di luar yang enggak. Jangan tanya mobil saya pantasnya pakai pelek berapa gitu. Betul. Itu tanyanya ke bengkel, Pak. Gitu. Dan saya juga akan memberitahu di sini cara menjawabnya tuh, cara menjawab lagi. Cara bertanyanya seperti apa ya? Cara bertanya tuh boleh nih. Jadi yang pertama itu bisa follow Didi Max, IG Didi Max ya, Didi Max Official, @DidiMaxOfficial. Nah di situ nanti ada postingan yang judulnya itu adalah trader bertanya, mentor menjawab ya. Jadi foto kita ya. Buat teman-teman yang mau like, ini kan ada dua official ya, ada official office yang kantor pusat, ada official untuk edukasi. Betul. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan di official Didi Max-nya itu lebih banyak ke hal-hal yang memberitahukan atau postingan-postingan itu yang berhubungan dengan kayak promo yang ada di perusahaan, reward, hal-hal basic lah. Betul. Nah, kalau di Didi Max Education Center itu lebih detail lagi, lebih ke arah-arah yang materinya itu bersifat edukatif. Betul. Jadi mungkin kedepannya ya untuk pertanyaannya kita geser ke Didi Max Education Center aja ya. Iya. Oke, siap. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Mas Syam, boleh pilih. Oke, banyak ya. Tapi biar adil, saya akan coba dari bawah dulu nih. Dari bawah, oke, silakan. Ini bertanya. Sorry ya, kalau yang terlalu spesifik langsung ke grafik forex, misalkan nanya emas harganya keberapa, itu di di acara yang berbeda kayak live YouTube atau kayak live Zoom. Itu bisa bertanyanya kayak misalkan ini ada pertanyaan kan, izin bertanya katanya Saum menuju 1800. Nah, itu kayaknya lebih ke iya betul, karena kan bakal nggak live juga ya, kita nggak tahu ya. Iya. Kalau itu ya. Nah, kalau saya coba pilih lagi, ini bagus nih. Dari Ibu Reni Rasmini 055 ya. Instagramnya silahkan yang mau follow. Oke, beliau bertanya, katanya saya mau bertanya, kalau kita buat analisa mungkin baiknya pentingkan analisa teknikal atau lebih ke fundamental. Good question. Jadi gini, pertama yang namanya market forex itu kita harus tahu dulu dia tuh bergerak kenapa gitu. Nah, pertama yang pasti itu udah jelas bukan sebuah program pergerakannya. Tapi intinya saya langsung ke poinnya aja. Ada dua basic analisa yang harus dikuasai atau dipelajari oleh seorang trader, yaitu adalah analisa fundamental dan analisa teknikal.
Penting mana antara teknikal dan fundamental? Dua-duanya penting. Nah, gimana kalau saya misalkan hanya mempelajari teknikal? Boleh, tapi minimal tetap tahu apa yang lagi happening saat ini, apa yang lagi terjadi. Nggak usah hal-hal gede, minimal hari ini aja. Jadi kalau menurut saya dua-duanya penting ya, Ibu Reni ya, karena dua-duanya akan saling melengkapi. Walaupun ya sering banget antara teknikal dan fundamental itu kan berlawanan ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi overall sebenarnya itu tuh arahnya sama. Cuman keseringannya kan kita lihatnya itu di time frame H4 sama fundamental baru. Oh iya arahnya sama. Cuman kelemahannya antara teknikal dan fundamental itu kadang kalau kita menggunakan teknikalnya time frame kecil itu kontradiktif banget gitu. Itu berbeda banget arahnya. Fundamental naik indikasinya, teknikal turun indikasinya. Nah kita cari titik temunya. Naikkanlah time frame teknikalnya ke misalkan H4 atau mungkin daily juga bisa. Jadi jawabannya adalah dua-duanya penting. Dua-duanya penting ya. Tapi mana dulu yang harus dipelajari? Biasanya ada pertanyaan selanjutnya kayak gitu. Yang harus dipelajari, saran saya itu teknikal dulu. Teknikal dulu Karena teknikal tidak melihat fundamental masih bisa OP. Ya scalping scalping ya contohnya ya. Itu kan sebenarnya nggak terlalu membutuhkan fundamental. Tapi kalau kita udah lebih serius di trading, misalkan kita mau intraday apalagi swing trade, itu baru butuh fundamental. Jadi silahkan pelajari dulu teknikal, lalu belajar untuk fundamentalnya. Dua-duanya penting. Oke, siap. Mantap sekali. Pertanyaannya bagus ya. Iya. Bagus banget. Oke, next question. Oke, ini ada bagus nih. @_Mila SHM. Wah, surat hak milik ya. Master izin bertanya bagaimana cara menentukan titik jenuh harga. Sebetulnya ini butuh chart ya, tapi saya akan memberikan informasi aja. Kalau menentukan titik jenuh harga itu pakai indikator cukup lah. Indikator teknikal tuh ada yang namanya RSI ya, Relative Strength Index, Stokastik ya? Stokastik juga bisa ya gitu. Dua indikator itu cukup kok untuk menentukan titik jenuh harga. Oke, lanjut. Ada dari ini pertanyaannya trader banget nih. Mana siapa? Dari Ibu Melina DDM. Nah, DDM Ibu itu Melina. apa ya? Masih misteri tuh DDM-nya. Apa artinya DDM ini? Oke, izin bertanya, bagaimana cara menghindari stop loss hunter di forex katanya. Gini, back to basic dulu. Yeah. Penempatan untuk, karena ini jadi krusial banget. Betul. Banyak yang ngeluh, saya kalau pasang stop loss tuh kena Jadi terus, takut ya. Stop loss tuh kok kayak jodoh ada untuk dijemput katanya. Padahal nggak gitu konsepnya. Sebenarnya gini, bisa jadi atau kemungkinan besar menurut pengalaman saya, stop loss tuh sering kena karena penempatan stop lossnya nggak beralasan. Atau alasannya tuh pokoknya saya stop lossnya pengen 30 pip aja. Tapi nggak lihat support ataupun resistannya nggak dilihat. Nah, harusnya kan kita balik lagi gini. Konsepnya untuk stop loss itu kan rem ya. Betul. Dan support dan resisten itu adalah atap dan lantai. Iya, sepakat. Kalau lagi ada bola, analoginya itu ada bola yang lagi jatuh ke bawah, kita pasang remnya itu di atas lantai. Kan yang kena pasti rem duluan dibanding lantai. Betul. Harusnya stop loss itu kita tempatkan di bawah lantai. Itu sebenarnya kan untuk antisipasi kalau si bola ini kenceng banget sampai bisa jebol lantai, kita udah ada rem. Analoginya harusnya seperti itu. Atau kalau teman-teman ada yang pengguna misalkan indikator, tools segala macam, misalkan Fibonacci, saya buy di 618, stop lossnya saya tempatkan di bawah 618-nya. Oke lah, itu masih beralasan. Asal jangan langsung 30 pip, 40 pip tapi pengen keke aja segitu alasnya. Nah, itu bisa biasa. ya. Dan ada beberapa faktor yang lain yang mungkin teman-teman harus pelajari lebih detail. Salah satunya adalah dampak dari news, analisanya udah bener dan at the end juga sebenarnya sesuai dengan analisanya dia, tapi karena ada news harga spike yang ada ekor panjang gitu. Iya benar. Nah, makanya itu tadi nyambung ke pertanyaan yang pertama, minimal kita tahu ada news apa aja yang dirilis hari ini. Gitu. Cukup detail banget ya penjelasannya ya. Oke, baru 2 ya ini ya? 3 Oh ya. 3. Lanjut ya. Oke. Ini ada yang bagus sih. Ya, dari
Lianurulita underscore ya. Ini nyambung sama yang kemarin ya. Iya, Nyambung Aceh sama kemarin. tour. Rencana apa ada touring mentor lagi kah, Master? Around Indonesia. Oh, ini lebih luas lagi, around Indonesia. Jawa Bali aja kita udah pulang situ. Udah kayak remuk gitu badan tuh. Betul ya. Tapi why not gitu kan? Why not, ya, betul. Kenapa enggak gitu? Kalau emang antusias teman-teman dan memang sangat membutuhkan untuk edukasi, siapa tahu dan memang ada rencana sih. Iya betul. Dan kita kedepannya ada ya. Yang penting Jawa Bali udah kita lampaui ya. Ya udah. Mungkin Lampung, Sumatera. Lampung Aceh ya. Kalau saya lebih tertarik Kalimantan sebetulnya. Kalimantan ya. Cuman dengar-dengar ke beberapa rekan kita yang orang Sumatera, katanya Sumatera itu kalau dari dari ujung ke tengahnya aja itu bisa berhari-hari katanya. Gitu? Perjalanannya itu jauh banget. Makanya wah ini mah nggak bisa pakai kendaraan. Cukup lumayan ya, cukup menantang ya. Nanti saya coba cek di peta ya. Jauh banget katanya. Karena kemarin pun sebenarnya hampir pengennya gini ya. Pas dari Bali udahlah pakai pesawat aja gitu. Iya. Suruh pakai mobil aja pulang ke Bandung. Gitu. Tapi enggak ya. Banyak yang minta lagi. Masih banyak banget gitu. Dan kalau misalkan around Indonesia kita sih ada plan, cuman tinggal menentukan waktunya aja. Iya, ada plan cuman waktunya belum fix ya. Betul, karena ya banyak pertimbangan. Kita kan di sini punya edukasi ya, gitu. Dan Nggak bisa ditinggal lama-lama. Betul, ya. kita nggak bisa tinggal lama-lama gitu sih. Oke. Selanjutnya ada dari ini bagus nih, simple tapi pas. Dari Ibu Leni Trader. Ini udah trader kayaknya. Leni Trader bentar cari dulu. Oh, di bawah ya? Menurut Master, teknik apa yang simple untuk seorang pemula? Sebenarnya teknik simple itu bukan untuk pemula aja. Justru kalau kita lihat trader itu semakin dia lama, semakin berpengalaman, tekniknya itu akan semakin simple. Sepakat sih. Biasanya kan yang banyak chart, banyak garis indikator, Banyak indikator. sampai candlenya Penuh. ketutupan. Jadi nggak tahu yang dianalisanya apa gitu kan. Nah sebenarnya gini, teknik simple itu bukan untuk pemula aja, tapi untuk semua orang. Bukan simpelnya ya, tapi akurasinya. Teknik simple banget, kalau akurasinya bagus ya pakai aja. Dan kalau berbicara teknik apa yang simple, yang bagus untuk pemula, yang simple, ada banyak. Termasuk kita juga punya teknik-teknik yang kita jadikan andalan. Itu pun simple. Iya betul. Walaupun ya apa ya? Kalau dipikir secara logika aneh, tapi konsisten, profit. Nggak apa-apa lah, sombong dikit nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman ada yang tahu, sebelum kita tur ke Jawa Bali, itu 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu itu kita nyaris tanpa stop loss. Dari sekitar 20 OP ya, 20 kali transaksi, cuman 1 kali kena stop loss. Orang-orang nyangkanya wah ini tekniknya udah kayak gimana gitu, padahal enggak. Teknik yang kita gunakan itu simple banget. Kita menggunakan money hunter, paling support resisten, kadang dibantu sama Fibonacci atau tools yang lainnya. Itu juga bisa untuk pemula ya, Ibu Leni tadi. Kita menggunakan money hunter itu simple, ada MA Merdeka, ada pivot point, ada roll 3 candle. Roll 3 candle ya. Paling simple ya. Paling simple banget gitu. Orang nggak perlu berhari-hari 1 jam. 1 jam juga udah bisa trading gitu. 1 jam udah bisa trading. Nah, itu teknik-teknik yang kita punya, simple banget dan akan cocok menurut saya buat teman-teman, apalagi untuk seorang pemula karena mudah untuk dipelajari. Gitu. Oke. Sebenarnya banyak banget teknik tuh ya. Banyak teknik tuh. Gitu. Cuman kadang tuh kita mempersulit diri. Iya. Gitu. Oke, lanjut ke mana ya? Siapa lagi? Oke, ini bagus nih ya. Seputar psikologi nih. Dari memeista_99 ya. @memeista_99. Cara agar psikologi trading bisa terkontrol gimana ya Master? Kadang saya kalau loss suka gampang down. Pertama tuh ya. Kita trading pakai uang apa dulu nih? Betul. Betul ya? Uang panas apa uang dingin? Panas, uang orang atau siapa? Kalau uangnya panas, masukin dulu kulkas. Ya. Gitu. Karena itu yang paling berpengaruh pertama tuh ya. Pertama, ini adalah uang terakhir kah? Uang
panaskah atau apa gitu. Sebenarnya uang, kalau misalkan uang apapun itu, kalau misalkan kita emang udah siap dan paham dengan akan resikonya di semua bisnis, itu bahkan akan survive. Betul. Betul kan? Betul. Kita lihat aja contoh kok banyak kok pebisnis aja ya yang memiliki semua yang udah gede deh. Mereka tuh tetap membutuhkan investor, artinya itu membutuhkan pakai uang orang kan? Betul. Gitu. Dan dia paham gitu, dia paham cara mengelolanya. Akhirnya apa? Akhirnya survive juga gitu. Punya Dan, money management yang bagus. betul. Dan di trading pun seperti itu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita trading pakai uang apa dulu gitu. Dan yang kedua adalah lotnya, Volume transaksi. volume transaksinya. Biasanya kalau misalkan kita lotnya gede, itu ke psikologi bakal goyang. Ya, ketarik Bakal- dikit aja juga udah panik. Langsung cut loss. Cut loss. Gitu kan. Tarik dikit 10 pip cut loss. Kelihatannya bukan pipnya tapi udah Minusnya. gedenya nih. Gede. Udah $100 nih, padahal cuma 10 pip. Nah itu Ya. gitu ya. Nah kalau misalkan yang ketiganya adalah kita percaya dulu atau enggak. Percaya dulu atau enggaknya tuh terhadap tekniknya. Oke. Kalau misalkan kita percaya dengan tekniknya, pastinya mau harga jungkir balik pun, ya dengan percaya dengan analisanya, mau harga bagaimanapun atau loss sekalipun, kita tetap percaya. Karena sebelum-sebelumnya teknik ini sudah menghasilkan banyak profit. Bilang sebuah teknik ini bagus atau enggak tuh bukan cuma 2 kali 3 kali OP ya. Betul. Nah, biasanya kan kayak gitu. 2 kali kena stop loss, teknik ini jelek. Jelek kali. ganti. Betul ya. Jadi ya, jadi psikologi itu di situ. Yang pertama itu adalah uangnya, modalnya. Yang kedua itu adalah lotnya. Yang ketiganya adalah kita harus percaya dengan tekniknya. Kalau misalnya kita nggak percaya dengan tekniknya, analisa kitanya, bagaimana kita bisa nyaman di bawah floating, Betul. gitu loh. Ya, jadi kalau lo suka gampang down tuh, itu saran saya sih, ibu harus batasin dulu lossnya ya. Contohnya kayak gini, dalam trading, saya punya uang 100 juta ya. Dan 100 juta ini saya siap lossnya atau siap ruginya dengan batas maksimal 30% atau 30 juta. Itu kan sebenarnya udah bagus banget. Udah cukup Betul, lah. bagus banget. Kalau misalkan dibandingkan dengan retail itu kurang loh. Iyalah, jauh. Ya, kurang loh. Dan 30 juta ini bukan artinya langsung hilang ya. Sekali rugi langsung hilang 30 juta. Enggak. Ini kalau retail mungkin iya. Kita menentukan bisnis A dan butuh sewa tempat 50 juta itu nggak bisa dicicil. Udah bakar uang di awal. Betul ya, itu bakal uang di awal 50 juta langsung tas hilang. Bakal balik modal belum tentu. Ya. Bakal kuat setahun belum tentu juga. Belum tentu. Itu 50 juta di awal langsung hilang ketika kita memutuskan untuk sewa tempat atau memutuskan bisnis A, B, C, D. Lebih nggak ke kontrol untuk Iya, resikonya sebetulnya. Betul. Dibandingkan dengan kita trading ya. Trading kita memutuskan $3.000 untuk batas lossnya. Ya. Udah fix gitu. Betul. Di $3.000 ini kita bisa bagi lagi nih. Kita bisa bagi lagi untuk batas entry-nya atau batas loss-nya per entry-nya, per signalnya contohnya $100. Per transaksinya ya. Betul. $100 artinya apa? Ada 30 kali transaksi loss berturut-turut untuk kita rugi. Ya kita lempar dadu aja atau hitung kancing aja aneh gitu. Betul. Kalau 30 kali berturut-turut loss semua. Betul ya. Patut dipertanyakan. Patut itu. dipertanyakan tradingnya seperti apa gitu ya. Aneh banget. Betul kan? Betul gitu. Kalau misalkan saya mau ikutan signal aja gitu. Oke, Ibu, signal kita pun belum pernah 30 kali loss berturut-turut. Pernah lah. Orang awam pun yang lempar dadu lah gitu kan. Nggak mungkin kayaknya. 10 mungkin. kali aja berturut-turut aneh juga. Aneh juga gitu. Itu perlu dipertanyakan bisa trading atau enggak gitu ya. Kita paling maksimal tuh pernah 5 kali. Ya, 5 kali. Berturut-turut ya. Berturut-turut. Dan itu udah cukup. 5 kali berturut-turut, sananya recovery lagi, balik modal lagi, untung lagi. Iya, dan memang seperti Akumulasi itu. malah untung gitu. Iya. Akumulasi yang dicari ya. Akumulasi, bukan artinya kita udah, jadi kita mesti komitmen ya 30% atau 30 juta ya, 30 juta loss saya udahan atau saya evaluasi gitu loh. Jangan sampai baru 10% loss malah udahan. Iya. Pas kita tarik nyatanya malah untung semua member-member. Nah, rugi. Rugi. Makanya sebenarnya biar nggak down ya, kalau menurut saya sih gini, kalau katanya Nelson Mandela, a winner is a dreamer who never give up. Bener-bener. Pemenang itu adalah seorang pemimpi yang nggak pernah menyerah. Kita hari ini menyerah, gimana kalau kita ditakdirkan untuk
suksesnya itu besok. Kita menyerah di langkah yang sekarang, ternyata satu langkah lagi kita finish gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Bener. Sepakat sih ya. Jadi menurut saya sih kita mesti komitmen di awal, Bu. Kalau misalkan ibu, saya siap masuk di bisnis ini dengan batas resiko 30%. Menurut saya itu angka yang cukup wajar. Wajar banget. Angka yang cukup wajar ketika kita meneruskan bisnis ini di 30%. Gitu. Dan setelah itu evaluasi. Apakah saya cocok atau enggak? Betul. Kalau cocok, belajar lagi dan evaluasi lagi. Kita menyiapkan plan lagi dengan lebih matang. Betul. Gitu. Dan pastinya akumulasi itu akan profit kalau kita disiplin. Kalau misalnya kitanya nggak disiplin terhadap contohnya nggak disiplin terhadap signal, baru floating dikit cut loss, contohnya malah balik lagi. Panik. Biasanya panikan. Nah itu menurut saya sih ibu perlu belajar lagi dan perlu lebih percaya lagi terhadap trading ini. Oke, lanjut ya Mas Tusen ya. Next ada dari Ibu Rahayu ya, belum kayaknya nih. Saran katanya untuk trader pemula baiknya hal apa yang perlu ditekuni dulu. Sebenarnya bagus banget dan sebenarnya gini, kalau memang benar-benar pemula, sebenarnya jangan langsung belajar moving average segala macam. Kalau pemula banget ya, pertama kita harus tahu dulu product knowledge untuk dunia tradingnya ini dulu. Yeah. Nah, hal yang pertama kalau yang saya lakukan itu yang saya paling garis bawah itu adalah ini saya mau masuk ke trading, masuk tradingnya yang ada regulasi hukumnya enggak sih? Brokernya. Betul, brokernya dulu yang dipelajari. Ilmunya tinggi banget, bisa profit 100 sampai 200% dari modal, tapi ketika WD nggak bisa percuma juga gitu. Jadi ya yang harus dipelajari ya brokernya dulu. Partner kitanya dulu ya, partner untuk tradingnya dulu. Oke, mau memutuskan untuk trading. Nah, memutuskan untuk tradingnya ini, pelajari dulu broker yang Bapak Ibu pilih ini legal enggak, aman enggak gitu. Karena nanti jadi percuma, kita udah mahir, udah hebat seperti apapun kalau nggak bisa WD ya buat apa gitu. Betul. Nah, jadi yang pertama adalah pahami dulu brokernya, pelajari dulu brokernya. Kalau udah oke, baru masuk. Dan ya setahu saya sih masih sampai sekarang tuh cuma di Dimex yang punya edukasi yang lengkap banget. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu masuknya ke Dimex itu udah nggak perlu bingung lagi untuk mikirin apa yang harus pelajari Betul, awal. karena ada silabusnya ya. Ada silabus. Jadi ketika Bapak sama Ibu kesini tuh udah diarahin, Bapak ini dulu ya. Ini sini sampai jadi trader mandiri. Sepakat. Jadi itu sih simpelnya seperti itu. Oke. Selanjutnya Lanjut nih. boleh ada siapa nih? Udah ya kayaknya ya. Tapi nyambung tuh yang atasnya tuh Dinda Faras. Di atasnya Rahayu Aulia. Oh iya betul. Nyambung ya. nih. Benar. Kenapa harus memilih Dimex sebagai tempat untuk bertransaksi trading forex ya? Dinda Faras _2512. Oke. Kenapa harus Dimex? Kenapa? Yang pertama banyak banget ya. Kita legal lah jelas gitu. Kita legalitas bukti. Jadi resmi? Ya resmi. Kita resmi. Yang kedua adalah tempatnya jelas. Tempatnya jelas karena ada juga nih yang legalitas, ada tempatnya tuh nggak jelas. Kita mau masuk kantornya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oh nggak boleh Pak, kalau nasabah nggak bisa masuk kantornya paling cuma sampai resepsionis aja. Oh kita enggak, kalau kita tuh ada disediakan tempat edukasinya. Edukasinya pun bisa pilih mau di ruang tamu, mau di ruang edukasi khusus, mau di kafe, mau smoking area atau enggak. Banyak pilihan, udah enjoy banget. Banyak pilihan ya, mau VIP class atau misalkan kita di kafe ya di rooftopnya bebas. Gratis nggak? Gratis pastinya. Nggak ada biaya edukasinya, ingat ya, nggak ada biaya apalagi karena pada nggak percaya. Ya. Apa mendapatkan fasilitas segitu kok bisa gratis gitu? Bisa lah gitu. Karena itulah Dimex. Ya, yang ketiga yang nggak dipunyai broker kebanyakan ya? Ya nggak ada loh. Saya coba cek juga sana sini. Kebetulan saya kan udah pernah trading di mana-mana ya sebenarnya. Nggak ada gitu. Nggak ada seperti ini. Ada juga, ada sih, cuman kayak sekedar ngajarin cara buy sell, setelah itu dilepas. Bener. Dan saya nggak pernah ketemu sama nasabah yang lainnya.
Jadi Iya, di-cut seolah-olah ya. saya tuh tradingnya sendiri aja di broker itu tuh. Iya, ya itu nggak nyaman banget. Betul. Kalau di sini enggak, kalau di sini tuh benar-benar member tuh semuanya dicampur nih ya. Dan disitulah member salah satunya berinteraksi. Artinya apa? Menambah keluarga baru. Betul. Gitu. Itulah Dinimax ya. Yang ketiganya penarikan dana. Nah ini yang paling penting sebetulnya. Betul yang tadi dibahas sama Master Syam ya. Penarikan dananya jangan sampai kita trading ratusan persen. Udah capek-capek nungguin segala macam belajar ya. Begadang. Begadang. Katanya pas mau di WD susah gitu. Mending kalau susah ini kalau nggak bisa. Betul. Nah itu. Ya, pastikan Bapak Ibu cara WD-nya itu nggak mesti ke kantor ya. Ingat, nggak mesti isi form. Karena rata-rata ada yang masih Ada di zaman 2022 ini masih ada yang isi form. harus apa sih? Ada tanda tangan manajernya. Iya, tanda tangan kepala cabang sana sini. Aduh. Pas ditanya kepala cabangnya lagi di luar negeri katanya. Repot juga kalau kayak gitu. Bener. Lagi di luar kota padahal luar kotanya Cimahi kan repot. Ya bener sih gitu luar kota aja. Ya, intinya Gitu. itu nggak tahu kenapa susah lah intinya untuk Susah. WD-nya. Betul ya. Jadi pastikan dulu WD-nya gampang nggak, jangan sampai depositnya gampang, WD-nya susah. WD-nya di limit. Nah, itu jangan sampai Iya. begitu. Ya, kalau di Dinimax untuk penarikan dana aman Bu, aman banget. Ya, kita nggak mesti kayak gitu. Kita langsung ke websitenya, login dulu Bapak Ibu ke websitenya, udah gitu pilih aja withdrawal, udah gitu isi formnya ya. Iya. Formnya bukan form tulis, online kok, online. Tinggal ngetik doang. Tinggal ketik aja mau WD berapa, gitu ya. Udah gitu. Kayak pakai inilah internet banking lah. Iya, kayak internet banking gitu. Udah gitu kita tinggal confirm lalu live chat. Mau konfirmasi WD. Biar lebih cepat maksudnya. Biar lebih cepat. Biasanya kalau udah lewat 10 menit nih belum masuk uang ke rekening live chat. Live chat aja lagi. Gitu loh. Dan cairnya cepet banget. Cepet banget ya. 2 menit pun nyampe kok Iya. biasanya. Kayak ini kayak transfer m-banking cepet Betul. banget. Saya jadi inget yang di sana tuh, yang di pas kita Tangerang. Ya di Tangerang ya. Mau tutup mau jam 5 kan saya, Pak WD sekarang Pak. Boleh mau tutupnya. Jam 5 kurang dikit lah. Jam 5 kurang dikit kita WD barengan dan langsung masuk juga. Iya. $5.000. $1.000 dulu, biasanya $4.000. 1.200 kalau nggak salah. 200 ya. 12 juta tuh kan. Gila loh. Mau jam 5 mepet-mepet. Biasanya kalau bank ini ya jam 3 kurang aja. Mau masuk channel udah nggak bisa. Udah nggak bisa padahal batas waktunya jam 3. Jam 3. Nah, setengah 3 udah ditutup. Udah tuh. tutup. Maaf Mas, tutup. Wah. Nah, kok kita enggak gitu. Dan nggak perlu ngantri ya. Nggak perlu ngantri. Mau WD berapapun kita bayar kok. Pasti kalau itu. Pasti. Terus kalau misalkan broker di Dinimax bandar. Mesti itu mesti tahu dulu ya, Bapak ngeklaim ini bandar Indo dari mana? Iya. Gitu. Caranya kan paling gampang ya itu tadi, depoin di sini, profit yang banyak, kalau nggak di WD, kalau nggak dibayar WD-nya, baru udah boleh. Nah, kalau misalkan profit terus WD nggak masuk, silahkan mau klaim bandar apapun, bandar togel atau apa silahkan. Jadi bola lagi. Tapi kalau misalkan belum mencoba tapi udah mengatakan bandar, ya nggak bagus juga sih. Betul, jangan sampai seperti itu ya gitu. Karena kan banyak banget tuh teman-teman kita di sana yang nggak tahu, yang mencapnya tuh malah broker legal itu malah broker bandar. Iya, orang-orang tuh udah terdoktrin promosi-promosi nggak Betul. bertanggung jawab. Aneh kan kita tuh, kan kita legalitasnya jelas loh, legalitas yang diakui oleh Indonesia. Tapi kenapa kita malah dicap bandar? Iya. Tuh sih. Yang ada badan hukumnya jelas malah dibilang bandar, aneh ya. Betul. Yang di luar negeri ngomongnya internasional katanya. Internasional. Ya udah nanti kalau misalkan nggak bisa WD sulin ya ke mana, ada yang di Belize, ada yang di mana Cyprus. gitu. Cyprus gitu. Oke. Sepertinya sudah beres Mas Sam ya. Udah beres. Dan Oke. kita juga udah apa nih? 3 menit lagi cukup. 3 menit untuk 30 menit ya. Padahal kita 15 menit tonton. kerasa kayak cepet ya. Oke deh, terima kasih banget ya untuk episode pertamanya nih. Semoga meledak ya. Ya, dan saya yakin bisa lebih memberikan manfaat lah buat teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan nyampe ilmu yang kita coba untuk share, dan ini akan diadakan rutin. Jadi silahkan untuk
bertanya apapun itu. Betul ya. Jadi yang belum sekali lagi ya, yang belum terjawab pertanyaannya jangan sakit hati. Ya, tetap kita jawab di episode berikutnya. Pokoknya pantengin terus sampai jawaban kita terjawab. Ya. Ya. Jadwalnya itu kita open questionin jam berapa? Mulai opennya? Pagi. Berarti pagi udah naik ya? Oke. Gak apa-apa, yang penting orang-orang teman-teman di luar sana tahu mereka harus mulai komen jam berapa gitu. Oke, berarti pantengin aja pokoknya follow IG kita ya di Dimex Education Center. Ya, nanti ada di situ. Nanti di situ. Jadi di Dimex Education Center aja ya. Apa tuh? Apa tuh? Oh, di grup edukasi siap ya. Oh, member yang udah di Dimex ya. Oh, apa so? Newsnya bervariasi Master, ada yang negatif dan ada yang positif. Bagaimana cara menerapkan dalam trading? Apa yang salah dulu yang dianalisa dulu atau bagaimana Master? Oke, Master Sam silakan jawab nih. News. Oh, news. Positif dan negatif. Oke, ada yang negatif dan bagaimana cara menerapkan dalam trading. Oke, jadi sebenarnya gini. Kalau kita berbicara rilis news sebenarnya itu cukup kompleks ya. Cuman kita lihat basicnya aja. Kalau misalkan dampaknya atau aktualnya di rilisnya positif, maka kemungkinan besar 70-80% kemungkinannya dia akan menguat mata uangnya. Tapi kalau misalkan di rilisnya negatif, maka probabilitas untuk melemahnya yaitu sama juga sekitar 70-80%. Dengan catatan di hari itu atau di saat itu tidak ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Misalkan contohnya ada rilis ADP. Nah, ADP terus positif dan sesuai. Nah, itu enggak selamanya positif. Kita juga harus perhatikan, coba cek lebih ke bawah lagi. Kalau misalkan jam 8-nya ada ADP tapi jam 1-nya ada FOMC, pertimbangkan lagi data yang akan keluar di FOMC-nya. Lebih banyakin lagi referensi. Intinya sebenarnya banyak membaca itu doang sih syarat fundamental tuh. Dan jangan terjebak. Oh ini positif pasti hijau gitu atau benar, menguat. benar. Buy. Lotnya besar juga gitu. Tanpa stop loss ketarik akhirnya. Jangan seperti itu juga. Memang news itu bervariatif dan saran saya untuk Ibu Mom Tias ya. Nah, Ibu Tias sebenarnya gini. Pelajari minimal banget di awal, kita tahu dulu cara membaca kalender ekonomi. Nah, tahapnya tuh. Lalu yang kedua, kalau udah cukup paham itu, kita belajar GDP, Grow Domestic Product atau biar minimal itu dulu. Kalau misalnya itu udah paham dua itu, baru kita mempelajari hal yang lebih luas lagi. Contohnya kayak perang, apalagi ya pemilu, yang lebih melebar lagi lah ininya gitu. Ada tahapnya. Nanti kalau Ibu Tias mau belajar lebih detail, masuk aja setiap live Zoom atau live YouTube dan boleh bertanya di situ. Jadi ya itu tadi ya Ibu Tias ya. Jadi kalau misalkan ada yang negatif atau positif, ya kita mesti lihat dulu pertama impactnya dulu ya. Iya, impactnya dulu. Apakah impact? Contohnya mungkin yang kuning merah, tapi yang newsnya high impact positif, gitu. Mungkin ibunya bingung ya Bu ya, gitu. Jadi mix, itu namanya mix ya. Mix gitu. Jadi mix biasanya sih akan lebih berdampak terhadap high-nya dulu ya. High impact dulu. Ada 4 basic, ada low impact, ada medium impact, high impact, dan ada bank nasionalnya libur atau holiday. Oke ya, jadi ya biar nggak ketinggalan follow aja ya. Iya, follow aja. Pasnya follow jam 9 kita biasa naik. Oke, ada 2 di Dimex Official dan di Dimex Education Center. Oke, pokoknya seru banget ini, bisa interaktif langsung ya. Soalnya kan biasanya member tuh biasa malu bertanya. Iya. Mereka misalkan dibuat seperti ini, keluar tuh yang pertanyaan tuh. Mudah-mudahan lebih efektif. Betul juga. Dan akhirnya juga kita paham juga apa yang harus dibahas. Betul. Karena kita tuh kadang suka bingung, bahas apa ya. Jadi kalau kayak gini kan nggak bertema tapi pertanyaannya dapat semua. Langsung to the point juga. To the point. Siap. Oke, akhir kata mungkin dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Syam. Dan saya Sonson. Pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye.